Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matraman, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Nandi Rahman, serta seluruh jajarannya, para ketua-ketua majelis, ketua-ketua ortom, juga para pengurus PC Aisyah Matraman, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, warga, karyawan, guru-guru perguruan Muhammadiyah Matraman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di tengah cuaca yang sangat mendukung untuk ngopi, makan gorengan, ngindomie, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, tak kurang suatu apapun. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah, amin, di tengah pandemi. Maka mari kita sama-sama memperkuat diri kita, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di tengah keterbatasan, di tengah pandemi, kita harus tetap hakul yakin menjaga kualitas gerakan Muhammadiyah ini, menjaga konsistensi kita untuk senantiasa berkomitmen untuk menggerakkan jamaah dan jam'iyah yang insya Allah senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari bermuhammadiyah yang ke-62, bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Matraman, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara yang penuh dengan kebersamaan dan tekad kita untuk bisa terus menjalin tali silaturahim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema daripada acara kita pagi ini adalah menguatkan, meningkatkan peran dakwah Muhammadiyah menuju masyarakat yang tangguh. Ya, masyarakat yang tangguh ini bagaimana definisinya? Sebab di tengah pandemi ini banyak masyarakat, kalangan masyarakat kita yang semakin kedodoran. Ya, kedodoran ekonominya, kedodoran kualitas hidupnya, kedodoran lagi
Bahkan di tengah pandemi ini, dalam waktu 2 tahun ini, begitu banyak kita saksikan hilangnya adab di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi saya heran ini, takjub kepada bangsa kita ini di tengah pandemi, mestinya semakin guyup, mestinya semakin erat solidaritasnya, mestinya semakin kuat dan kokoh keimanannya. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini, Masya Allah, na'udzubillah ya, bukan Masya Allah lagi, na'udzubillah, banyak kita saksikan gerakan-gerakan ataupun upaya-upaya, entah itu sistematis atau tidak, entah itu di remote control atau tidak, ini semakin menciptakan keterbelahan di tengah-tengah masyarakat kita, wabil khusus di tengah-tengah umat Islam. Saat ini banyak kita dengar, kita lihat, kita saksikan gerakan-gerakan atau upaya-upaya untuk pendangkalan akidah. Judulnya sih judul klasik, pendangkalan akidah. Dari dulu Muhammadiyah memang menghadapi, salah satu agenda dakwahnya adalah menghadapi tantangan-tantangan pendangkalan akidah. Dulu kita nyebutnya TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul dan bid'ah dan khurafat itu walaupun sudah mendapatkan pencerahan dari Muhammadiyah, tapi justru semakin kemari tahayul, bid'ah, dan khurafat yang dulu prakteknya itu masih klasik, masih kuno, ya, masih bergaya-gaya zaman dulu yang biasa dikenal. Nah sekarang ini dia sudah beranak pinak dan berkembang pinak, berkembang biak. Ya. Kalau dulu tahayulnya, khurafatnya dihadapi oleh para dai, para mubalik Muhammadiyah itu adalah, terutama ketika masa-masa awal berdirinya Muhammadiyah ini, menghadapi kepercayaan-kepercayaan klinik, mistik, kepercayaan pra-Islam yang masih dipraktekkan, masih ada di tengah-tengah masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai muslim, yang biasanya itu disebut dengan kaum abangan atau kejawen. Luarnya Islam, dalamnya gado-gado, ya. Nah itu zaman dulu. Takhayul, bid'ahnya, khurafatnya begitu. Atau ketertinggalan. Umat Islam ini banyak mengidap masalah-masalah kemiskinan, kebodohan, dan ujungnya kelompok-kelompok di luar Islam ini berupaya untuk memurtadkan umat Islam. Makanya salah satu yang memicu lahirnya gerakan Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain itu adalah menghadapi misi penginjilan. Itu ditulis oleh Profesor Dr. Alwi Shihab dalam disertasinya.
bahwa salah satu faktor utama berdirinya gerakan Muhammadiyah ini adalah untuk menghadang kristenisasi. Maka kita bangun, kita dirikan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan umat Islam. Kita bangun rumah sakit, klinik-klinik, panti asuhan supaya tidak umat Islam yang ekonominya menengah ke bawah, yang lemah, yang bodoh, yang miskin ini jadi sasaran pemurtadan atau kristenisasi. Kalau dulu itu yang dihadapi oleh Muhammadiyah 108 tahun yang lalu, apa 109 ya, 109 tahun yang lalu, maka sekarang ini masih menghadapi problem laten yang sama, cuma beda bentuknya aja. Substansinya sama. Maka kalau kita kembalikan kepada elan vital, cita-cita dasar untuk menghadirkan masyarakat utama, masyarakat muslim atau masyarakat Islam yang berkemajuan itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka spirit elan vital dakwah Muhammadiyah itu akan terasa terus relevan, tidak lekang dimakan oleh waktu, tidak lapuk karena hujan. Dan ini semangat yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Coba bayangkan, Al-Quran sendiri Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad itu kan sudah 1500 tahun yang lalu ya. Dan akan terus relevan untuk menjawab tantangan-tantangan, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah zaman dulu bentuk jahiliyahnya, bentuk kemusyrikannya itu model-model yang klasik dan akan terus berulang, akan terus muncul model-model jahiliyah dan kemusyrikan di abad modern dan sampai hari kiamat. Ya. Makanya ada seorang sastrawan, seorang penulis tafsir fi zilalil Quran dari Mesir, Said Qutb rahimahullah, itu menulis karya yang judulnya Jahiliyatul Qarnil Isrin, jahiliyah abad 20 ya. Karena jahiliyah yang dulu muncul bahkan sebelum Rasulullah ya, di zaman Nabi SAW dulu juga sudah ada jahiliyah itu dihadapi oleh Nabi Nuh, jahiliyah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ya, substansinya sama, cuma bentuknya yang berbeda-beda ya. Jahiliyahnya umat Nabi Nuh ya, mereka apa? Mereka membuat simbol-simbol, patung-patung, tokoh-tokoh, ulama dan pahlawan yang mereka kagumi dan mereka kultuskan. Ya. Sehingga direkam di dalam Al-Quran itu di surat Nuh. Yaghuth, Ya'ub, Nasr, apa lagi? Ada 5 tuh. Ya, 5 berhala yang diciptakan oleh kaum Nabi Nuh. Ya, yang itu adalah merupakan bisikan daripada setan untuk menggelincirkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada di dalam surat Nuh. Ya. Di dalam Al-Quran surat Nuh, Allah Ta'ala menyampaikan di dalam ayat berapa ini? Ya. Waddan wala suwa'an wala yaghutha
wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah itu. Qalu, mereka kaum Nuh berkata, la tadharunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan sesembahan kamu. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kamu tinggalkan penyembahan terhadap patung-patung tokoh-tokoh kita, yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ya. Makanya di Muhammadiyah itu nggak boleh ada kita bikin patung-patung, ya. Bahkan di awal Muhammadiyah itu nggak boleh ada gambar, foto atau lukisan Kiai Ahmad Dahlan. Untuk apa? Menghindari pengkultuskan. Kiai Dahlan sendiri nggak mau dikultuskan, nggak mau didewa-dewakan, ya. Makanya Kiai Dahlan itu makamnya biasa-biasa aja, ya. Padahal ulama besar, pahlawan nasional. Kalau mau dibikin bagus, kayak pahlawan-pahlawan yang lain, ya, kayak makamnya Bung Karno misalnya, kayak makamnya Pak Harto, kayak makamnya siapa lagi, tokoh-tokoh pahlawan lain. Atau mau dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan kayak di Kalibata. Banyak tokoh-tokoh, ulama-ulama kita, ulama-ulama muslim yang makamnya biasa aja, bahkan menyatu dengan rakyat biasa. Ya, Buya Hamka, Pak Nasir, ya, nggak ada makamnya itu dikeramatkan, diagung-agungkan. Kiai Ahmad Dahlan, pernah saudara kalau ke Jogja mampir ke PP Muhammadiyah, pernah ziarah nggak sampai ke makamnya Kiai Ahmad Dahlan? Ada tradisi begitu nggak? Ada apa? Event organizernya, ya, ziarah wali-wali Muhammadiyah. Hah? Kali gitu sekalian mau tamar apa ya, sekalian diagendain. Ada nggak? Ada biasa begitu? Nggak ada? Nggak ada. Kalau saya ke sono datang sendiri aja. Emang pengen tahu, pengen ziarah aja. Mengamalkan sunnah Rasul. Inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut wal akhirah. Dulu aku larang kamu untuk ziarah kubur. Kenapa? Takut kubur itu dijadikan sebagai tempat untuk pengkultusan, pengkeramatan, penyembahan, pemberian sesajian. Nah, sekarang lagi ada sesajen, ya. Jadi yang namanya sesajen itu dari zaman jahiliyah juga udah ada, ya. Bukan cuma ada di agama Hindu atau Buddha yang kita kenal. Kalau kita jalan ke Bali atau ke Thailand, ya kan tuh banyak tuh sajen pinggir jalan, depan rumah. Karena rumahnya orang Bali itu, ya di situ ada tempat ibadahnya juga, dia bikin khusus. Ya, jadi bukan cuma Hindu aja yang begitu, ya itu urusan dia dah. Kita sebodoh teing, ya. Bodoh amat kata orang Betawi. Agama ente agama aneh kan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Ente nggak ganggu kita juga nggak ganggu sesajian ente. Tapi kalau yang melakukan ini oknum orang Islam gimana? KTP-nya Islam, Pak. Ya. Upacaranya diadakan secara Islam. Ono yang di Semeru kan katanya itu usulannya kiai. Tar dulu. Belum ke sono, belum. Itu kiai yang usulin. Buat tolak bala, bikin yasinan. Baca doa. Baca tahlil, ya silakan, boleh-boleh aja.
Mau baca apa juga, baca Quran bagus, baca tahlil bagus, baca zikir bagus, ya, doa sama Allah minta tolak bala bagus, mau kasih makan yang hadir atau untuk fakir miskin bagus, tapi jangan ente bikin nampan khusus, ya, buat dikasih jin, buat dikasih makhluk halus, buat dikasih penunggu penunggu gunung, ya. Nanti jinnya itu yang kegeeran, ya. Lah kata jin, hebat amat gue ini, ya, hebat amat kita ini. Kita ini udah bilang sama Allah, kan ada dalam surat Al-Quran namanya surat jin. Wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Ya enggak? Kami menduga, kami meyakini bahwasanya kami tidak bisa melemahkan Allah, melepaskan diri dari kekuasaan Allah, dan tidak bisa kami lari dari kekuasaan Allah. Jin itu lemah. Ya. Yang bikin kuat siapa jin? Ya manusia. Kasih sesajen, kasih rokok, kasih kopi, kasih pisang. Mending pisang ente makan, ya. Ada beras, nasi, uduk, mending dimakan sama kita. Jangan kasih makhluk gaib, karena bukan makanan dia juga. Makanan jin itu tulang. Mana mau dia pisang sama kembang, emang apaan katanya, itu subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Masa jahiliyahnya kaum Nabi Nuh, mereka menjadikan tokoh-tokohnya dikultuskan. Awalnya dibuat untuk tugu peringatan, tapi lama-kelamaan karena didiemin aja, kemudian dikembangkan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan bahwa berkat patung-patung tokoh-tokoh kita inilah kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kenikmatan, kita dijauhi dari bala bencana. Nah itu dikembangin, jadi ada pengembangan, ya. Bukannya mengembangkan amal usaha, malah ngembangin usaha patung. Dibikin cerita-cerita di karang-karang. Nah ini masalah, problem dari zaman dulu. Jahiliyahnya masa Nabi Ibrahim meningkat lagi, ya. Menghadapi Namrud, menghadapi kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang tiran. Jahiliyahnya di masa Nabi Musa meningkat lagi, tambah modern lagi tuh jahiliyah, ya. Ada politiknya kekuasaan Fir'aun, militernya kekuasaannya Haman, ekonominya kekuasaannya Qarun, ya. Ada ulama bayarannya Bal'am bin Ba'ura. Itu semua berkolaborasi untuk apa? Melemahkan dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam. Jadi ini tantangan-tantangan yang dari dulu sudah ada. Nah, maka itu dasar pijakan pondasi daripada masyarakat yang tangguh ini. Kalau kita ingin tangguh, kuat, jamaah dan jamiyah kita, maka harus pondasinya yang harus dikuatkan. Rumah semewah apapun, bangunan semewah apapun, infrastruktur semegah apapun, kalau pondasinya rapuh, itu nggak ada harganya, ya. Mau mentereng gedung tapi pondasinya rapuh, pondasinya dikorupsi, oh bahaya itu. Mending kalau korupsinya pas bikin genteng, ya. Mending korupsinya kalau pas lagi masang keramik
granit, paling dia pecah-pecah, ya kan? Kurang semennya, ya enggak? Temboknya retak-retak dikit, semennya kualitasnya dikurangin, mending. Tapi kalau korupsi, pondasinya, bahaya sekali itu. Ya. Nggak sesuai hitungan kekuatan, berapa batu kalinya, berapa sak semennya, berapa batang besinya, ukurannya, diameternya berapa, itu pondasi. Kalau kurang dikorupsi, hancur itu gedung. Nggak lama. Ya, ini bahayanya. Makanya Al-Quran itu membawa risalah apa? Pertama yang dibenahi oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia di atas muka bumi adalah memperbaiki akidahnya, tauhidnya, yang dibangun, yang dikuatkan pondasinya untuk menuju masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, masyarakat yang berkemajuan, ya. Masyarakat yang canggih, kuat ekonominya, pendidikannya, teknologinya, sainsnya, itu harus punya kekuatan landasan dan pondasi iman dan akidah terlebih dahulu. Ya. Itu orang-orang batil aja yang mereka itu tidak Islam, yang kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, dia bela betul itu Pak, mati-matian dia bangun pondasi ideologi negaranya. Lihat Cina. Cina sekarang majunya luar biasa, melesat. Ya. Kita tahu kalau ukuran kita, ukuran Islam, Cina ini ideologinya ya musyrik, bahkan ateis. Ya. Tapi dia tanamkan betul, dia punya ideologi. Dia punya keyakinan, walaupun itu keyakinan itu buatan manusia, walaupun keyakinan itu adalah gabungan dari alam pikiran manusia dengan campuran dari pemikiran-pemikiran iblis misalnya, ya, itu dia bela mati-matian dan dia tanamkan kepada seluruh warga negaranya. Ya. Dan mereka nggak main-main. Ya. Sampai orang Islam aja yang di Cina, yang di Uighur itu harus ikut tata cara, budaya, dan cara berpikirnya negara Cina yang ideologinya itu bukan, atau akidahnya bukan Islam. Makanya ada masalah di Uighur itu, ya, umat Islam itu menurut banyak aktivis-aktivis HAM yang memperjuangkan hak-hak asasi Muslim Uighur itu mengatakan ini umat Islam di Xinjiang dia dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi untuk reedukasi. Jadi konsep reedukasi itu adalah untuk mendidik ulang orang-orang Islam itu dianggapnya calon radikal, calon teroris yang akan membahayakan pembangunan negara Cina. Maka dia harus diintegrasikan, reintegrasi, diintegrasikan ke dalam masyarakat dan budaya peradaban Cina, ya. Kemudian direedukasi, ya. Yang inti daripada reedukasi masyarakat Muslim di Xinjiang itu adalah yaitu menanamkan apa? Sekularisasi. Jadi jangan bawa urusan Islam dalam masalah ekonomi, sosial, politik apalagi. Tinggalkan tradisi Islam, ganti dengan tradisi Nusantara Cina. Ya, itu. Jadi yang namanya Islam Nusantara bukan cuma di Indonesia. Di Cina juga begitu, dipaksain begitu. Supaya lepas dari akidah, dari ideologi Islamnya ini orang-orang Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara tentang masyarakat yang tangguh itu tadi, ya, maka kita harus kuatkan, kita punya pondasi.
pondasi akidah. Jangan sampai dikorupsi. Ya, kadang orang bilang, bahaya mana koruptor, maling, ya, pemimpin dengan pemimpin kafir. Ya, ini selalu tuh. Dulu digaungkan, dulu disebarluaskan cara berpikir semacam ini. Ya. Kalau korupsi harta, korupsi penyelenggara negara, itu urusan muamalah. Ya, urusan muamalah. Itu ada hukumannya. Tapi kalau korupsi akidah, ini jauh lebih berbahaya daripada korupsi harta dan sejenisnya. Ya, makanya dalam Al-Quran itu kriminalitas akidah, korupsi akidah itu nomor 1. Ya, yang harus diberantas. Maka Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Kezaliman yang sangat besar. Perbuatan syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan merusak sendi-sendi kehidupan. Makanya nabi-nabi diutus, rasul-rasul diutus oleh Allah kepada umat manusia ini untuk menjadi pembimbing, menjadi pencerah. Ya, kalau kita mengatakan Kiai Ahmad Dahlan itu adalah sang pencerah, ya, kenapa Kiai Ahmad Dahlan bisa disebut sebagai sang pencerah? Karena beliau melanjutkan visi dan misinya dakwah tauhid para nabi dan rasul. Ya, karena nabi-nabi dan rasul itu mereka adalah sebagai pencerah likulli qaumin had. Bagi setiap kaum diutus oleh Allah seorang pencerah, hadin, yang memberikan petunjuk, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia pencerah. Ya. Maka yang harus dicerahkan pertama kali dalam diri seorang muslim, ya, setelah dia bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah dia harus dikuatkan akidahnya. Ya, ini paling berat. Ini nomor 1 yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru, tolong ya, tanamkan kepada anak-anak didik kita, dan semua guru di Muhammadiyah itu punya misi. Misi yang suci, misi yang sangat mulia. Ya. Jadi guru di Muhammadiyah itu bukan cuma ngajarin ilmu-ilmu tok, ilmu-ilmu murni saja. Ya, tapi juga guru di Muhammadiyah itu harus jadi teladan, jadi pembimbing buat anak-anak kita untuk mereka semakin kuat akidahnya. Ngajar ilmu alam, ngajar ilmu biologi, ngajar ilmu fisika, ngajar apa saja, ya, ilmu-ilmu umum. Ya, di Muhammadiyah ini harus terintegrasi antara ilmu dunia dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan orang belajar ilmu pengetahuan itu adalah untuk meningkatkan adabnya kepada Allah. Ya, harus kita tanamkan tauhidnya kepada Allah. Ya. Jangan kita mengajarkan ilmu, ya, ilmu yang kemudian dalam framing sekuler. Jangan sebut nama Tuhan ketika kita menjelaskan sains dan ilmu pengetahuan. Nah, itu framing sekuler namanya. Ya. Bapak Ibu ngajar misalnya ilmu apa itu? Geografi atau ilmu bumi, menerangkan tentang fenomena gempa bumi misalnya. Diterangin deh tuh gempa bumi.
ada tektonik, ada macam-macam, ya. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya gempa bumi itu apa? Ya, sesuai dengan ilmu apa itu? Ilmu bumi diterangin begini. Tapi kita nggak jelasin bahwa bumi bergerak, lempeng bumi bergerak, bergesekan, bertumbukan satu sama lain, itu adalah karena perintah Allah. Coba, gue tanya di sini, ada guru-guru yang jelasin fenomena begitu pakai nalar tauhid atau enggak? Ya, itu semua karena perintah Allah. Iya betul, dia bergerak, tapi nggak mungkin dia bergerak sendiri. Kayak kemarin gempa, terasa di Jakarta Pak ya? Terasa nggak? Jam berapa kemarin tuh ya? Habis Jumat, jam 4 ya? Saya lagi duduk di depan komputer di meja kerja saya, sambil senderan di kursi kerja itu kan agak bisa digoyang-goyang lah, ke depan ke belakang gitu. Kirain goyang biasa. Pas aneh lihat lampu begini, stegernya, kok bergerak ini lampu? Wih, agak pusing lagi dikit. Nah, saya lihat ke kanan, itu lemari buku saya, kitab saya begitu kuatnya, kokohnya. Orang kalau digeser sama 4 orang laki-laki, digeser aja itu, kalau masih ada bukunya utuh itu, nggak bisa bergerak itu. Saking beratnya itu. Ya. Ini goyang, goyang sendiri. Subhanallah. Nah, itu baru dampak. Ya, apa yang menyebabkan terjadi gempa bumi? Diterangin deh tuh sama ahli-ahli. Ahli apa tuh? BMKG, meteorologi, apa? Geofisika, klimatologi, apalagi? Namanya macam-macam. Oh, penyebabnya begini. Megatrust ini anu-anu. Iya. Tapi siapa yang mengendalikan itu semua? Bisa nggak itu lempengan bumi itu bergerak kalau tidak karena perintah Allah? Dia berjalan sendiri? Nggak mungkin. Ataina ta'i'in, sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, ya, mereka itu semua patuh dan taat kepada perintah Allah. Nggak mungkin dia bergerak, nggak mungkin dia bergeser kecuali dengan izin dan perintahnya Allah. Ini nalar tauhid, mesti ada dalam sains di Muhammadiyah. Ya. Kalau kita bilang kita ini gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, anti tahayul bid'ah khurafat. Khurafat pertama dalam institusi pendidikan kita adalah kalau ada kurikulum ilmu pengetahuan sains yang memisahkan atau menyingkirkan nilai-nilai tauhid dari sains kita. Ini khurafatnya harus diberantas. Maka anak didik kita harus punya keyakinan, ya. Ini gempa bumi bukan cuma karena otomatis itu bergerak benda bumi di bawah bumi ini, tapi karena di situ ada campur tangan perintah dan izinnya Allah. Kapan terjadinya gempa, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, bulan apa, itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, maka itu di sini pentingnya ya, nalar tauhid untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkemajuan. Kita nggak bisa lepas. Jadi antara tauhid dengan sains itu saling mengisi. Ya. Sama kita misalnya mitigasi bencana corona. Ya, corona juga harus kita hadapi bukan hanya dengan mitigasi sains, medis, kedokteran, tapi juga harus dengan kacamata iman. Ya, harus lengkap. Iman yang berkemajuan, kalau kita boleh mengatakan begitu, seperti halnya Islam berkemajuan, berarti iman kita juga mesti berkemajuan dong, ya nggak? Kan namanya iman, Islam, dan ihsan. Jangan istilahnya Islam berkemajuan, lalu ihsan dan imannya nggak maju, nggak berkemajuan. Ya. Bagaimana menciptakan keimanan kita itu menjadi energi yang kuat,
Nah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat, yang tangguh. Nah itu. Kuat itu kata lainnya tangguh. Ya. Orang beriman yang tangguh itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tidak berdaya. Artinya apa? Iman ini mengharuskan kita untuk berdaya. Iman itu harus mengubah kehidupan manusia muslim ini, harus menjadi apa? Energi, kekuatan, ya, dalam mengelola sumber-sumber daya alam dan menciptakan sumber daya manusia yang maju, yang intelek, yang ilmiah, sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dalam Islam itu tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Makanya kenapa Muhammadiyah berpegang teguh kepada hisab, ilmu hisab, hitungan hisab hakiki, ya, menentukan awal bulan untuk ibadah, untuk Ramadan, untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha, untuk penanggalan pelaksanaan ibadah haji, itu semua kita pakai hisab. Ini berangkat dari keyakinan kita berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bahwa sains itu tidak akan bertentangan dengan agama. Ini ingin kita padukan antara sains dengan ajaran agama. Jadi ajaran agama kita ini, kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan ibadah haji, kita berhari raya, itu harus berdasarkan hitungan yang akurat. Ya. Kalau hanya mengandalkan ru'yatul hilal, melihat bulan saja dengan mata telanjang, itu banyak kelemahannya. Ya. Lahir udah ada apa belum, tingginya berapa, ya, itu relatif. Tapi hitungan hisab, astronomi itu hitungannya pasti, qat'i. Ada kaidahnya, ya. Seperti halnya kita sholat kan pakai ngikut jam apa? Putaran matahari, terbit matahari, fajar waktunya berapa? Kemudian tergelincirnya matahari waktu zuhurnya berapa? Itu kan, ya, pakai hitungan hisab itu sholat itu, hitungan perjalanan matahari, ya. Nah, kita bisa percaya. Ada nggak? Ada orang mau sholat, saya tanya, kalau Anda sholat, ada nggak yang nanya, udah ada belum yang ru'yat matahari? Ru'yat matahari posisinya di mana sekarang? Ya, ini kalau hujan nih mendung, ini matahari kagak kelihatan, ya kan? Ntar menentukan waktu zuhurnya kira-kira gimana? Mau ditunda sampai besok zuhurnya? Apa ntar sore kalau mancar muncul? Kan katanya hadisnya tergelincir matahari, ya. Itu bagaimana? Nah kita nggak melihat itu, ya. Kita nggak perlu lihat matahari. Kita pakai hitungan astronomi, hitungan perjalanan matahari, jamnya dia terbit fajar, ada hitungannya. Jamnya dia tergelincir matahari itu ada hitungannya. Kapan dia masuk waktu maghrib terbenam sebelum ghasaqil lail, ada hitungannya. Ya. Nah ini, jadi dalam sholat kita sudah mengintegrasikan. Kenapa dalam puasa ini kok belum gitu? Makanya disitulah ada muncul, ya, kalender Islam global untuk menyatukan, ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, puasa juga di seluruh
dunia, tentu dengan melihat posisi geografis masing-masing, kan begitu. Tapi untuk menyatukannya bisa, walaupun misalnya kita di antara Indonesia dengan Amerika misalnya kan bedanya 12 jam. Ya tinggal sesuaikan aja. Ini tuh udah masuk tanggal 1 Ramadan, ya, kita duluan maghrib, dia masih subuh di sono di Amerika. Berarti maghrib kita di sini misalnya 1 Ramadan, udah tarawih malam pertama, nah dia tinggal hitung mundur, nanti 12 jam kemudian berarti dia sudah masuk tanggal 1 Ramadan, gitu aja. Supaya enggak ribet. Semua negara teropong hilal. Nah, itu. Sebab hadis tentang hilal ini juga ada di dalam Sahih Bukhari dalam satu bab yang sama dengan keterangan dari Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Kami ini umat Islam di zaman Rasulullah adalah umat yang ummi, yang belum tahu ilmu membaca dan menghitung, ilmu pengetahuan, sains, teknologi. Belum ada waktu itu. Cara perhitungan matahari, perjalanan bulan, itu masih belum diketahui oleh masyarakat yang hidup di zaman Rasulullah. Makanya Nabi perintahkan sumu li ru'yatihi. Sebab satu-satunya cara yang memungkinkan untuk mengetahui perjalanan bulan, lahirnya bulan atau belum, itu ya dengan ru'yat pada saat itu. Karena yang namanya puasa itu, ya, itu dimulai dari perjalanan bulan, penentuannya bukan perjalanan matahari. Ya. Pergantian bulan, tanggal menurut perjalanan bulan itu dari satu hari ke hari berikutnya itu ditentukan oleh waktu maghrib. Apakah ya ketika setelah pas maghrib itu bulan itu sudah muncul, sudah ada di atas ufuk, sudah lahir atau belum, kan begitu. Dulu sarananya pakai mata telanjang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jawaban kenapa kita ini beriman, berislam itu harus menggabungkan antara sains nalar dengan nalar tauhid kita. Ya. Sama dalam menghadapi corona, menghadapi pandemi, ya, kita mengikuti kaidah-kaidah sains, ilmu kedokteran, medisin, juga kita harus punya nalar tauhid yang kuat. Insya Allah. Jangan kalah tauhid kita, iman kita dengan corona, ya gak? Jangan kalah, ya. Dan beragamalah secara rasional, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus mewarnai semua aktivitas dan kehidupan kita itu. Jangan tinggalkan tauhid dan jangan tinggalkan ilmu pengetahuan. Inilah ciri masyarakat yang tangguh, masyarakat yang berkemajuan, yang insya Allah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu mendapatkan ridho dan karunia Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tentu kalau mau dirinci satu-satu, saya kira juga tidak memungkinkan. Bagaimana kita menginikan Muhammadiyah ini menjadi suatu gerakan yang baik, karena sekarang kita diserang dari kiri kanan, ya. Ajaran Islam di mana-mana memang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, ya. Apalagi gerakan pemurnian Islam, oh, itu yang bully banyak banget, ya. Yang nyinyir banyak, ya. Yang menghina banyak, ya. Dengan dalih untuk menjaga adat istiadat tradisi Nusantara, ya. Itu ya
Banyaklah hal-hal yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dipegang teguh oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga ya, supaya kita ini istiqomah lahir batin, memperjuangkan agama Allah melalui pendidikan, meningkatkan ekonomi, meningkatkan solidaritas ukhuwah ya, sosial umat Islam ini kita juga harus tingkatkan. Ya, hanya satu tekanan kita sekarang ini adalah bagaimana mengubah iman yang kokoh itu menjadi kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang kuat. Nah ini ujiannya. Ya. Kalau kita sudah punya akidah yang kuat, akidah yang tangguh, bagaimana ini semua bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi berjamaah, kekuatan sains di Muhammadiyah, ya. Kemudian kekuatan gerakan-gerakan sosial di Muhammadiyah. Kemudian kekuatan politik, karena bagaimana? Mohon maaf, kita warga Muhammadiyah ini jangan buta politik, tapi juga jangan politisasi, ya, melakukan gerakan politik atau politisasi di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah, masjid, sekolah, pesantren, universitas, panti asuhan itu harus, dalam artian apa? Tidak boleh terkontaminasi oleh politik praktis. Diajak ke kiri ke kanan, ditarik-tarik, jangan. Kita garis lurus saja. Ya. Garis lurus, jangan mau diajak-ajak, ditarik-tarik oleh partai-partai yang tidak sehaluan dengan ideologi Islam, dan yang kedua tidak sehaluan dengan ideologi Muhammadiyah. Insya Allah. Nah ini, jadi kita harus punya kekuatan ini. Kalau orang Muhammadiyah apatis atau dia sekuler, ya dia mau masuk ini aja semuanya nggak apa-apa. Orang Muhammadiyah pilih partai yang sekuler, yang abangan, yang macam-macam, ya. Nah itu nggak benar. Kita memilih dalam urusan politik ini juga harus punya kaidah-kaidah dan panduan-panduan agama. Bagaimana siasah syariah di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah ini juga harus kita tumbuh kembangkan, supaya kita nggak salah dalam membaca situasi, nggak salah dalam memilih pemimpin, ya. Kembali kepada rujuk kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi juga kita harus bisa bergaul, bekerja sama dengan siapapun pemerintah yang sah dan terpilih. Ya. Muhammadiyah warganya boleh pilih siapa aja capres nanti 2024 misalnya. Ya. Ini 2024 ini udah nggak lama, Pak. Udah dekat. Ya, ini tahun politik ini sekarang. Tahun 2023 lebih keras lagi. Ya. Kalau sekarang kita lihat 2 tahun belakangan ini banyak buzzer ya beroperasi, apalagi sekarang yang yang benci Arab, ya, itu dikeluarin semua. Kenapa? Ya karena tahu calon yang potensial, mohon maaf, itu dari ada keturunan sana, kan begitu. Nah ini dikeluarin deh tuh, ya. Yang menggonggong, ya. Nah, makanya kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Ini dengan turbulensi politik, Muhammadiyah nggak boleh kehilangan arah jati diri dan identitasnya, tapi juga kita tidak boleh abu-abu dalam menentukan pilihan-pilihan politik kita. Mudah-mudahan dengan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, juga musyawarah suronya para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari pusat sampai ke ranting, insya Allah kalau kita tegakkan syuro, maka kita akan terhindar dari
kerusakan-kerusakan, ya. Sebab suronya umat Islam ini, umat Rasulullah itu, dia akan menjaga kita dari kesesatan. Yang penting musyawarah yang baik, menghasilkan keputusan yang baik. Insya Allah Allah jaga umat Rasulullah, terutama warga Muhammadiyah ini, agar tidak salah dan tidak tersesat dalam menentukan pilihan-pilihannya nanti, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.